Halo sobat-sobat, jumpa lagi dalam channel Warta Kabar Baik. Kabar baik yang kita sampaikan pada hari ini adalah saya mau sarapan dulu ya. Sarapannya pagi ini pakai beras nasi merah ya. Ini berasnya saya nggak pernah ikut menanam ya, kemudian nggak pernah ikut menumbuhkan ya. Tapi tinggal menikmati saja. Kemudian ini ada telur. Menunya ya sahabat-sahabatku. Menu sarapan pagi ini ya ada telur. Telurnya tidak pernah susah-susah ikut buat, tidak pernah ikut menyimpan di dalam perut ayam. Ya, yang susah-susah apa namanya? Menyimpan telur ini adalah si ayam. Kemudian dikeluarkan, kemudian kita tinggal mengambil, kemudian memproses sedikit, dikukus atau digodok, dan kita tinggal menikmati nanti. Kemudian ini ada juga, ini namanya mendol ya, mendol dari tempe. Kemudian ada sayurnya sahabat-sahabatku. Sayurnya kalau di tempatku ini namanya sayur gambas. Gambas ya. Gambas ini juga nggak pernah ikut susah-susah nanam, kemudian menyirami, menumbuhkan, ya, memberi pupuk, kemudian setiap hari menumbuhkan biar tambah besar, nggak pernah susah-susah. Kemudian ini juga ada lauk pauk, tahu, tempe. Semuanya sudah disediakan begitu saja oleh alam semesta alias oleh kuasa dari Dia yang Maha Kuasa. Burung diam. Nah, itu burungnya berisik sekali itu ya. Ya memang begitulah. Dia tercipta untuk ngoceh. Cuit 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 cuit. Jadi sahabat-sahabatku, sebelum kita makan, saya ingin mengajak sahabat-sahabat untuk menyadari ya, mengingat aja sih ini, berbagi ya. Bahwa semuanya ini adalah innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Bahasa Arabnya. Oh, enggak mau bahasa Arab. Oke, bagus. Bahasa Indonesia aja ya. Karena orang tahu kebenaran tuh tidak harus bahasa Arab. Bisa juga pakai bahasa Jawa, bisa pakai bahasa Dayak, bahasa Bali, bahasa Madura, bahasa Indonesia, ataupun dengan bahasa rasa. Jadi semuanya ini bersumber dari sang pemilik atau sang pencipta yang kita sebutnya Sang Hyang Widiwasa atau Tan Keno Kiniro Kinoyo Ngopo, yang tidak terkirakan, yang tidak terungkapkan dengan kata-kata, atau asintia yang tidak terpikirkan. Yang kuasanya berada lebih dekat dari urat leher kita, tapi juga dia ada di dalam nasi, ada di dalam telur, ada di dalam tanah, udara, air, dan matahari. Nah, ketika kita mau makan seperti ini contohnya ya, sangat indah dan rasanya akan sangat berbeda sahabat-sahabatku. Jika Anda datang kemudian Anda ngambil nasi kan langsung dimakan begitu saja, atau sebelumnya dihayati. Dihayati artinya begini, disadari betul-betul bahwa ini yang akan makan ini, mulut, gigi yang akan mengunyah, lidah yang akan mengecap, tenggorokan yang akan menelan, ini semua adalah bersumber dari Dia dan milik Dia dan kembali kepada Dia. Padi, beras merahnya milik Dia. Kemudian dimakan, ini dimakan ya. Dipegang dulu sama tangan. Tangan yang memegang ini tangan ini, jari jemari ini, berasal dari 4 unsur alam juga. Sebelum jadi jari jemari yang ada tulangnya, ada sumsumnya, ada ototnya, ada dagingnya, ada kulitnya, dan ada bulu-bulu atau rambutnya ini. Ini berasal dari alam juga. Ada yang dari unsur-unsur energi dari beras, dari jagung, dari kedelai, dari buah-buahan, dari ikan, dan sebagainya. Kemudian menjadi bagian tubuh manusia, jadi tangan. Nah, ini semua milik siapa? Yang berasal dari tanah, air, udara, api ini, tangan ini milik Dia juga. Nah, kemudian yang memegang nasi ini,
nasi merahnya ini juga milik dia. Jadi semua berasal dari dia, oleh dia dan untuk dia. Kemudian dimakan nih, dimasukkan ke mulut. Dirasakan, di tangan ada rasanya. Sampai ke mulut ada rasanya. Dikunyah oleh gigi. Gigi juga berasal dari alam semesta. Gigi kita, lidah kita, semua ini dari 4 unsur alam tadi. Yang sedang menjelma atau memanusia, menjadi manusia. Menjelmo, tadi menjadi manusia. Dikunyah ada rasanya. Kemudian ditelan. Pasrah dah kita. Apakah ditelan mau nanti masuk ke paru-paru atau ke jantung atau ke usus. Kita harus pasrah diri. Harus surrender. Kalau bahasa Arabnya harus berislam. Oh, nggak mau bahasa Arab? Ya, nggak apa-apa, bagus. Mengenal Sang Pencipta, memahami Sang Maha Kuasa, tidak harus dengan bahasa-bahasa manusia tertentu. Harus mahir bahasa Ibrani, harus dengan bahasa Yunani, harus dengan bahasa Arab. Nah, itu kalau begitu caranya nanti ketemunya Sang Pencipta yang nggak asli, yang palsu ya. Sang Pencipta yang asli itu bisa dirasakan dan dialami dengan segala bahasa. Bahkan dengan sentuhan begini. Nah, ketika tangan jari jemari saya kulitnya menyentuh, meraba padi yang sudah dimasak menjadi padi, diambil jadi beras, kemudian dimasak jadi nasi ini. Dimakan ini. Bisa dirasakan kuasanya. Tidak harus dengan bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Inggris, enggak. Bahasa rasa sudah cukup. Oke, sambil saya makan ya sahabat-sahabat. Ini ada tahu trena. Nikmat Tuhan, apalagi yang hendak kita dustakan. Ini nangka muda nih sahabat-sahabatku. Kalau di Jawa Timur namanya tewel ya. Nggak pernah ikut nanam, nggak pernah ikut menumbuhkan. Tinggal menikmati saja. Mantap. Kita coba sayur gambasnya ya. Gambas ini kalau di tempat saya. Kalau di tempat teman-teman apa namanya? Bisa tulis di kolom komentar ya. Gambas. Semuanya ini energi ya, sumbernya semua kan energi ya. Energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Karena dia adalah berubah wujud. Sebelum dia jadi pohon atau tanaman gambas, sayur tanaman gambas, juga berada di 4 unsur alam. Ada di tanah, sari-sarinya, ada di udara, sinar matahari, dan air. Kemudian tumbuh benihnya menjadi gambas. Setelah besar diambil oleh manusia. Jadi energi berubah dari 4 unsur alam tadi, energi itu berubah menjadi sayur gambas. Masih energi, tapi mewujud menjadi materi. Terus dimakan juga oleh materi ini. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah perputaran energi yang menjelma atau menjadi makhluk. Ya, energi yang berubah wujud, berubah jenis, tapi tetap aja energi. Tahu juga. Sebelum jadi tahu apa dia? Kedelai. Sebelum jadi kedelai apa dia? Sama 4 unsur alam. Tanah, air, udara, matahari. Sambil makan ya. Jadi sahabat-sahabatku, jika setiap hari Anda dan saya, kita melakukan aktivitas-aktivitas harian dengan kesadaran yang penuh, itu berbeda rasanya dengan ketika kita melakukan sesuatu tanpa kesadaran yang penuh. Ya misal makan ya makan, sadar makan, tapi tidak dihayati.
bahwa makanan ini berasal dari mana, yang makan ini siapa, yang dimakan apa, dari mana, oleh siapa, untuk apa. Nah, tapi ketika kita sadar jiwa raga kita ini apa, kemudian yang masuk setiap hari ke badan kita berbentuk air, berbentuk materi, makanan, berbentuk udara, ini apa, maka rasanya akan amazing, ya, akan sangat indah, sangat nikmat. Nah, kalau Anda dan saya setiap hari bisa menikmati hal-hal yang sangat sangat sederhana, tetapi betul-betul dihayati dan dinikmati ini, maka orang tidak akan tertimpa oleh berbagai macam rasa keinginan yang terlalu di luar daripada kemampuan. Kalau Anda sudah bisa menikmati hal-hal yang sederhana, jadi makan nasi aja, dihayati dan dinikmati. Sudah dapat rasa yang enak, dapat rasa syukurnya. Cuma makan tahu aja rasa enak, nikmat banget. Kenapa bisa nikmat? Karena dihayati. Lidahnya merasakan, batinnya merasakan, pikiran memahami, mental spiritualnya bersuka cita. Maka nggak perlu lagi, untuk bahagia harus healing, pergi jauh-jauh ke Singapura, ke luar negeri, ke gunung, ke Pulau Bali. Nggak usah. Setiap hari aktivitas-aktivitas harian sudah menjadi auto healing, ya. Jadi auto healing sudah menjadi suatu hal yang otomatis, termasuk hiburan, rekreasi. Tidak harus rekreasi pergi ke tempat khusus, enggak. Jika setiap apapun yang kita lakukan itu kita lakukan dengan penuh kesadaran. Oke sahabat-sahabat, sekian dulu ya video kali ini. Saya tak melanjutkan menikmati me time saya ini. Waktu saya untuk menghayati, menikmati dan mensyukuri kehidupan dengan cara yang sangat sederhana tapi rasanya maknyus. Oke, sampai jumpa di video yang lain. Semangat!